Kalau syarat-syarat secara khusus nggak ada, cuman disiplin itu ya tadi. Disiplin, banyak doa, atur, pola tidur juga karena itu juga berpengaruh. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi akan membahas tentang mitos mandi untuk aura ya. Dan ditemani oleh Sasha, mini look tap girl dari Thailand. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang seringkali DM dan bertanya, Kak gimana sih supaya dapat jodoh? Kak gimana sih supaya bisa terhindar dari energi-energi negatif? Nah beberapa pertanyaan ini juga bakalan disampaikan oleh Kak Cika dan kita akan bahas ya di sini. Ya, jadi ada beberapa mandi ya, jenis mandi yang dipercaya bisa membuat aura kalian terlihat lebih cantik dan mempesona. Karena untuk mendapatkan rejeki, jodoh gitu, aura kalian juga harus bersinar. Pasti kalian kan pernah melihat orang yang sebenarnya orang ini baik ya, tapi kok auranya kusam, kok auranya redup gitu, kayaknya kurang apa gitu. Nah, kayak Kak Wahyu misalnya nanti di shoot ya, auranya kalau untuk mendapatkan bisnis yang jauh lebih baik, itu auranya harus diperbaiki. Nah, diantaranya adalah dengan memakai media garam yang sudah didoakan atau mandi di pemandian 7 mata air, seperti itu. Sebenarnya kalau hanya garam biasa itu tidak akan terlalu berpengaruh. Cara untuk membuat garam itu bisa membooster energi kalian menjadi lebih bagus. Misalnya kalian kalau misalnya beli garam yang memang sudah didoain, harganya lumayan mahal nih Kak Furi. Ya udah kalian coba cara ini di rumah ya. Yang pertama kalian berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kalian taruh ya garamnya terutama di momen purnama. Jadi saat bulan purnama naik, kalian taruh garam kasar. Kalian bisa cek tuh di online ada pembelian garam kasar. Lalu kalian taruh di tempat yang terbuka, tetapi jangan berbahan plastik. Misalnya kalian taruh di guci yang terbuka atau di keramik terbuka, lalu didoakan. Misalnya kalian seorang muslim bisa baca Al-Fatihah 7 kali, salawat 7 kali, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan energi yang positif di dalam garam tersebut. Nah, setelah kalian doakan selama kurang lebih beberapa kali baca bacaan tersebut, diamkan garamnya di bawah sinar bulan purnama, lalu kalian bisa pakai besoknya. Cara memakainya juga mudah. Kalian bisa pakai hanya 1 genggam tangan aja, masak air panas gitu ya di kompor yang mendidih, lalu masukkan garamnya yang sudah didoakan, campur dengan air dingin dan guyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pasti kalau kalian lakukan secara rutin ya 7 kali gitu, aura kalian akan menjadi positif dan lebih bagus gitu. Sebenarnya bisa alternatif lain. Jadi kalau kita ingin membooster aura, kita harus memiliki sebuah media. Ya, medianya bisa garam atau bisa juga air. Nah, misalnya nih, kalau Kak Furi kan seneng banget tuh datang ke pemandian-pemandian 7 mata air. Bagi kalian yang tinggal di Bali, kalian bisa datang ke Pura Campuhan Windu Segara yang ada di Padang Galaksanur. Atau buat kalian yang tinggalnya di Magelang, kamu bisa ke Umbul Jumprit. Atau yang di Jakarta bisa ke Wihara Gayatri atau ke Sumur 7 yang ada di Depok. Nah, air-air ini bisa kita kumpulkan lalu kita doakan. Jadi harus ada medianya. Medianya antara lain air atau garam. Kalau kalian nggak sempat ke pemandian-pemandian tersebut, cara yang paling praktis adalah mendoakan garam gitu.
Jadi yang namanya ritual itu kembali lagi ke sugesti dan kepercayaan ya. Jadi di saat kalian melakukan itu dan kalian ngerasa kayak, ini kayaknya nggak mungkin deh bisa tiba-tiba auranya cantik, ya hal itu tidak akan membooster aura kalian. Tetapi kalau pada saat mendoakan kalian yakin, kalian percaya bahwa Allah akan membantu ya, dan juga energi yang negatifnya akan pergi, maka hal tersebut bisa berhasil. Cuman memang nggak bisa sekali dua kali, harus berulang kali sampai akhirnya mencapai titik aura yang benar-benar diidamkan. Nah, diidamkan itu seperti apa? Orang melihat kita yang pertama lebih awet muda, lalu yang kedua juga orang lebih senang untuk berbisnis dengan kita gitu ya, lebih percaya. Lalu yang ketiga juga lebih berwibawa, lebih didengar ucapannya, dan keempat orang itu nggak males lihat muka kita dan tidak berpikiran negatif terus gitu. Jadi suka ada orang-orang yang sebenarnya baik, sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, sebenarnya pintar, tetapi setiap kali melamar pekerjaan atau berbicara dengan, jadi ada yang misalnya dikenalin nih sama si A, padahal mah cantik, tapi si A-nya males gitu. Kenapa sih? Nggak tahu, aku ngelihat mukanya tuh kayaknya males gitu, kayak kurang aura. Nah, itulah pentingnya aura di dalam percintaan dan juga rezeki gitu. Sebenarnya kalau minimal atau maksimalnya nggak ada, sampai kalian ngerasa kalau dilihat di kaca kayak, aku udah bagus nih gitu. Karena disadari atau tidak, seringkali kita mandi aura, orang-orang di sekitar kita juga akan berkomentar. Kayak, waduh auranya bagus banget. Apalagi kalau diiringi dengan meditasi, nggak pernah meninggalkan sholat, tidurnya 6-8 jam sehari, minum air putih, olahraga. Nah itu auranya sehat, jasmani, sehat rohani, sehingga kita orang lain melihatnya bagus gitu. Nah kalau menurut orang-orang di sekitar udah mulai bagus nih, aura kamu udah mulai bagus nih, nggak kayak kemarin gitu. Aku ngelihat kamu kemarin kayaknya remek banget gitu ya, kayak banyak pikiran, kayak kusem. Nah berarti sudah mulai berhasil, bisa kalian coba jadi seminggu sekali. Tapi kalau misalnya auranya masih menurut kalian kurang bagus, bisa lakukan 2 atau 3 hari sekali gitu. Kalau syarat-syarat secara khusus nggak ada, cuman disiplin itu ya tadi. Disiplin, banyak doa, atur pola tidur juga karena itu juga berpengaruh. Ada orang yang rajin sekali meditasi misalnya, atau rajin mandi aura nih, semua sumur didatengin biar auranya bagus, biar auranya cantik. Tapi dia sendiri kurang tidur, nah itu juga akan berpengaruh. Jadi tidurnya minimal 6 jam. Nah buat kamu yang pengen nanya-nanya nih seputar aura atau dibacain auranya juga boleh, tapi kalau di YouTube nggak bisa kirim foto ya, atau mungkin kalian bisa kirim ke Instagram ya, atau nanti kita coba deh baca aura orang-orang yang ada di sini. Kita mulai dari Bang Wahyu dulu ya. Oke, jadi nama Bang Wahyu adalah Wahyu titik-titik ya, dan Bang Wahyu ini umur berapa Bang? 31. 31, kelahiran 92 ya, 92, monyet air, jadi dia senang berenang-renang di air. Nah, sebenarnya ya kalau untuk auranya saat ini ya, auranya Bang Wahyu itu kuning auranya. Sebenarnya kalau orang punya aura kuning itu bagus. Dia ambisius mencari uang, dia ambisius mencari peluang, dia juga cenderung kreatif, pengen memperbaharui diri, pengen membenahi, pengen lebih up to date. Tapi nggak tahu apa yang membuat kreativitasnya dia sedikit menurun, seperti banyak pikiran. Jadi ini bisa dikatakan auranya redup. Nanti Kak Furi bakalan bikinin khusus ya, garam khusus buat Bang Wahyu, dan nanti kita akan coba di sesi berikutnya apakah Bang Wahyu masih kayak gini auranya. Karena supaya supaya bisnis, usaha dan keuangan berkembang, aura juga harus maksimal gitu Bang. Oh, gitu. Ya, jadi agak drop, agak redup padahal warnanya bagus. Warnanya kuning.
Ya, oke Bang Edo. Topi berpengaruh terhadap membaca sesi. Untuk membaca sesi aura, topi harus dibuka dulu. Kagak botak juga, botak aneh. Oke, Bang Edo ya. Jadi kalau Bang Edo ini, kalau gua lihat, kayaknya lu lagi agak-agak galau Bang. Jingga, ya nggak tahu lagi mikirin keuangan atau usaha atau bisnis, pikirannya dia lagi bercabang, kayak gitu. Mungkin ingin sesuatu berkembang atau lain-lain. Kalau dibilang redup banget, enggak. Cuman dia lagi banyak pikiran. Ya, jadi kalau tadi yang banyak pikirannya banget nomor satu, Wahyu. Gue juga nggak ngerti kenapa Wahyu overthinking. Kenapa? Karena dia pikirannya lebih banyak dari Bang Edo. Padahal Bang Edo anaknya lebih banyak ya. Kenapa Wahyu bebannya bisa lebih banyak daripada Bang Edo? Bang Edo anak berapa? Hah? Dua. Ikuti pemerintah. Bang Wahyu baru satu gitu. Jadi Bang Edo jingga. Ada sedikit rasa tidak puas akan pencapaian yang sekarang, agak ragu-ragu dan deg-degan untuk ini mau digaspol apa mau gimana nih, apa mau cari peluang baru gitu, lagi galau banget. Ya, Abang seperti itu ya. Sering berdoa meskipun penampilannya kayak begini ya, lumayan. Jadi ya mungkin sering diingetin sama istrinya untuk doa, sehingga ya oke lah ya. Bang Wahyu juga sering berdoa tapi lagi banyak banget pikirannya. Kalau kita bicara angka, pikiran Bang Edo 7 misalnya, Bang Wahyu ada 9. Kasian ya Bang Wahyu. Oke, sekarang Cika dulu, Cika. Sini, pacaran mulu ini kayaknya nih. Jadi Cika ini kan kulitnya cakep ya, putih. Meskipun amburadul, ini kalau udah dandan ini cakep banget, ya, cantik gitu. Kamu tuh selalu bilang kamu nggak ada pacar, tapi kenapa aura kamu pink ya? Lagi mikirin seseorang nggak? Enggak. Warna itu nggak bisa bohong, warna nggak bisa bohong. Saat ini nggak lagi mikirin sama siapa. Saat ini kan pas di sini malam, pokoknya dia ada sesuatu hal yang bikin dia gembira. Mungkin karena dia mah masih muda ya, jadi bebannya itu ya, kalau dibilang beban, semua orang punya beban, tapi mungkin masih 4 ya, masih cenderung beban-beban dari masa lalu ya yang dia bawa gitu, beban-beban yang bersifat personal gitu. Mungkin ada pikiran atau pendapat tentang orang tua atau sesuatu yang berhubungan dengan keluarga gitu. Tapi kalau untuk kerjaan mah dia kayaknya masih asik-asik aja, meskipun ya kalau ada peluang yang bagus ya nggak apa-apa, oke. Warna auranya sendiri agak sedikit pink di sebelah kanan, yang menandakan memang dia lagi intens mungkin atau lagi mikirin seseorang, meskipun saat ini katanya lagi enggak. Saya saat ini mah lagi ngelihat kamera jadi nggak mikirin seseorang ya. Cuman auranya bagus, sensitif ya. Ada blue-nya. Jadi sebenarnya dia kalau mau dia bisa lihat hantu. Gitu. Jadi nanti kalau ada penelusuran lagi mungkin dia bisa sih jadi medium-medium. Enggak dulu. Iya, enggak dulu katanya ya, tapi dia bisa sebenarnya gitu. Oke. Biru kayak gender. Iya, Panji. Oke, ini Bang Panji ya. Bang Panji meskipun bajunya hitam, tapi auranya nggak hitam kok. Kalau aura hitam tuh berarti disantet. Dia kagak, dia tuh kayak lagi galau gitu, kayak gue tuh bisa nggak sih jadi orang kaya gitu-gitulah auranya dia. Lu sering mikirin gitu nggak? Nah, kalian yang di rumah sering nggak sih mikirin kayak gue tuh bakalan jadi orang kaya nggak sih? Udah kerja berdoa, insya Allah rezeki mah ada ya. Warnanya dari Bang Panji ini untuk saat ini ya, yang agak sedikit mengherankan memang dia agak sedikit grey ya. Grey itu mungkin nih kurang tidur, apa dia kurang minum air putih, atau mungkin lagi ada sesuatu pikiran yang bikin dia kesel di rumah tapi dia pendam gitu. Nggak tahu pikirannya ke yang di rumah atau yang di kantor nih, jangan-jangan kesel sama si Wahyu Bang Edo nih. Ya dia grey-grey gitu cuman nggak diungkapin, jadi ada sesuatu hal yang terpendam. Nah, jadi disarankan untuk kalian yang auranya pengen bagus banget, jangan mendem-mendem. Kalau misalnya kalian mau nanya gitu, sampaikan sesuatu, karena semakin dipendem aura kalian akan semakin grey. Pengaruh dari grey adalah mudah terkena penyakit seperti kecapean, meriang, panas dingin. Nah itu juga kan bisa mengganggu aktivitas kita gitu kalau keseringan. Jadi nggak usah dipendem ya Bang ya, diutarain aja kalau lagi kesel sama Bang Edo apa Wahyu gitu ya.
Jangan dipendem-pendem. Sayang sebenarnya. Ya. Nanti kita cek lagi deh selanjutnya. Oke, ini ada asistennya Mami Furi namanya Nova. Ayo Nova. Namanya Nova Wulansari ya, sionya babi ya. Aduh, sio babi. Tahu sendiri kan, sio-sio babi ya suka pada eksis, narsis gitu, tak kesenangannya sio babi. Nah, sebenarnya kalau buat Nova, warnanya lumayan oke juga tuh, yellow ya. Yellow itu kalau dibilang bisa narik duit bisa, Bang Wahyu juga bisa. Warna apa namanya, color realnya ya, bisa narik duit gitu. Kalau Cika tadi kan biru jadi bisa narik hantu gitu. Nah, kalau Bang Panji grey bisa narik penyakit tuh, bahaya. Nah, kalau Bang Edo jingga itu galau berkepanjangan jadi harus segera diputuskan. Mau milih yang mana? Tetap sama istri apa? Enggak. Maksudnya galau kerjaan. Ini istrinya nonton soalnya bahaya. Nah, kalau buat Nova sendiri dia lagi bersemangat, lagi excited ya. Maklum ya baru punya iPhone. Jadi lagi seneng-seneng gitu ya, lagi happy-happy meskipun galau LDR sama suaminya. Tapi ya di sini ada titik sebelah kanan yang lebih drop. Nah, itu yang bahaya. Jadi titik yang kanan dan titik yang kiri tidak seimbang. Yang kanan lebih lebih grey, lebih capek. Jadi bisa aja dia sakit badan sebelah atau dia misalnya sering migrain atau kayak suka mual gitu, sakit lambung. Nah, itu adalah hal-hal penyakit-penyakit yang diakibatkan dari aura kanan dan kiri tidak seimbang. Biasanya kurang istirahat, kurang mengkonsumsi air putih, atau bisa jadi kurang olahraga, ngemil kurang melulu. Kurang ini kali Mami. Kurang itu mah agak. Soalnya suaminya royal kan. Suaminya royal, suaminya Nova. Tapi emang sih kadang suka pegang sebelah. Iya, auranya redup sebelah. Jadi kamu mungkin kurang minum air putih tadi, kurang olahraga, sama tidurnya kurang berkualitas. Jadi tidur supaya berkualitas itu jangan terlalu deket sama HP. Karena kita kalau pas bangun suka iseng kan, pengen lihat HP. Nah, itu juga mengganggu tidur gitu. Cuman kalau santet dan lain-lain mah nggak ada. Nah, itu tadi ya pentingnya aura kanan dan kiri seimbang dengan cara atur istirahat, minum air putih, kita kayak gitu. Oke, udah sih kagak ada penyakit sih. Ya, cuman itu aja kurang seimbang. Jadi yang kurang seimbang di mana-mana juga kurang bagus ya, dan tidak selamanya orang yang auranya hari ini bagus, besok akan bagus terus. Pasti kan manusia ada momen di mana kita lagi banyak pikiran, kita lagi menghadapi permasalahan yang berat, atau kita lagi sedih, itu juga akan sangat berpengaruh. Orang yang memendam kemarahan, orang yang memendam kebencian itu juga ada aura rednya, merahnya keluar. Nah, itu sangat berbahaya karena bisa menjadi sumber penyakit. Makanya yang namanya penyakit hati bisa berubah menjadi penyakit medis. Kalau terlalu lama dibiarkan, rasa dendam, rasa benci, dan rasa sakit hati itu bisa menyakiti diri kalian sendiri. Jadi yang sekarang lagi mendam rasa dendam, sakit hati atau benci dirilis ya, pagi-pagi dengarkan afirmasi yang positif ya. Lalu coba untuk belajar meditasi, banyak juga kan panduannya di YouTube di mana gitu supaya kalian bisa lebih seimbang. Dan buat yang auranya pengen bagus tapi males, aduh udah deh aku pengen yang jadi aja, bisa menghubungi admin Boneka Furi Harun. Kita jual banyak set aura dari harga yang murah sampai harga yang lumayan mahal, ngiklan dikit ya. Mudah-mudahan gak dipotong di bagian editor, awas dipotong ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang aura. Dan buat kamu yang aduh kak bener kak aku sering gagal dalam percintaan, kalian boleh berkomentar ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang penting dan menarik akan kita bahas di sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.